Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah wa ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwas sekalian, para jamaah azanillahu wa iyyakum, kita lanjutkan pembahasan kita dari risalah puasa karya Syekh Abdul Aziz bin Abdillah bin Baz rahimahullahu ta'ala. Setelah kita tadi pada pertemuan pertama membahas muqaddimah, kemudian kita sampai pada paragraf baru thabata an Rasulillah. Sampai sini ya. Syekh mengatakan rahimahullah, thabata an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu kana yubashiru ashabahu bimaji'i syahri Ramadhan. Telah valid ya riwayat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau memberi kabar kepada para sahabatnya dengan datangnya bulan Ramadan. Ya, hadis-hadis seputar ini memang termasuk hadis-hadis yang diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mendhaifkan, juga ada yang mensahihkan. Wa yukhbiruhum, dan beliau mengabarkan pada mereka alaihi salatu wassalam, annahu, bahwa bulan Ramadan adalah syahrun tufattahu fihi abwabur rahmah wa abwabul jannah. Bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang dibuka padanya pintu-pintu rahmat dan pintu-pintu surga. Wa tughallaqu fihi abwabu jahannam, dan padanya pintu-pintu neraka ditutup. Wa tughallu fihi syayatin, ya, dan setan-setan pada bulan tersebut tughallu, dibelenggu, ya, dalam sebuah riwayat wa sulsilat asyayatin, ya, setan-setan dirantai. Ikhwas sekalian azanillahu wa iyyakum, ini yang beliau sampaikan ya, ini ada pada beberapa riwayat yang kemudian nanti beliau menyampaikan beberapa keutamaan dari puasa ya. Yang pertama sekarang adalah keutamaan dari bulan Ramadan, masih sebagai muqaddimah, baru nanti ada keutamaan keutamaan ibadah puasa ya. Dan ada beberapa poin yang disampaikan di sini ya, nanti akan dijelaskan ketika kita membaca hadis selanjutnya ya. Kita baca dulu. Wa yaqulu sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah bersabda, idza kanat awwalul lailatin min Ramadan, apabila tiba malam pertama dari bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, pintu-pintu surga dibuka. Falam yughlaq minha bab, tidak ada satupun pintu yang ditutup. Dan sebagaimana antum ketahui, pintu surga ada berapa? Ada 8 ya. Wa ghulliqat abwabu jahannam falam yuftah minha bab, dan pintu-pintu neraka jahanam ditutup, tidak ada satupun darinya pintu yang terbuka ya. Pintu neraka ada berapa? Ada 7 ya. Wa sufidati syayatin, dan setan-setan dirantai, dibelenggu. Kita akan mempelajari sejenak makna dari masing-masing ungkapan yang ada. Sebelumnya, para jamaah sekalian azanillahu wa iyyakum, kalau kita memperhatikan riwayat-riwayat yang ada, maka khususnya untuk surga ya, kita mulai dari surga atau pintu-pintu ya, pintu-pintu. Memang beberapa riwayat disampaikan bahwa yang dibuka adalah pintu-pintu surga pertama. Yang kedua, pintu-pintu langit. Ketiga, pintu-pintu rahmat. Ada berapa? Pertama, pintu-pintu surga. Kedua, pintu-pintu langit. Dan yang ketiga, pintu-pintu rahmat.
Dan yang hadisnya mahfuz itu adalah yang pertama, pintu-pintu surga, ya, pintu-pintu surga. Lalu apa maknanya? Ya, lalu apa maknanya? Pertama perlu disampaikan bahwa, jadi sekali lagi, yang hadis yang mahfuz, ya, yang lebih tepat adalah pintu-pintu surga. Maknanya apa? Maknanya adalah, yang tepat adalah bahwa pintu surga benar-benar dibuka, ya. Ini yang lebih tepat. Karena ingat ayat-ayat Al-Quran, demikian pula hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, disampaikan pada Rasulullah. Untuk Rasul sampaikan pada siapa? Untuk Rasul sampaikan pada siapa? Kepada orang Arab pada saat itu. Dan mereka tidak memahami makna pintu surga dibuka kecuali ya sesuai dengan hakikatnya. Ya, makanya nanti antum kalau belajar usul fikih ada pembahasan masalah itu hakikat, hakikah, ya, masalah hakikat, ya. Ya, apakah yang didahulukan itu adalah hakikat atau majas atau kiasan? Maka yang didahulukan adalah apa? Hakikat, sesuai dengan hakikatnya. Namanya pintu dibuka, ya dibuka, ya. Mereka tidak memahami pintu dibuka kecuali ya itu. Demikian pula pintu neraka masih ditutup, ya sesuai dengan hakikatnya, bahwa pintu neraka benar-benar ditutup. Ini yang mereka pahami, ya. Meskipun memang ada pendapat-pendapat yang lainnya, tapi ini yang lebih tepat, ya, insyaallah taala. Kemudian, jadi sekali lagi, maksud dari pintu-pintu surga dibuka adalah sesuai dengan hakikatnya. Yang kemudian melihat riwayat yang lainnya yang dikatakan bahwasanya yang dibuka adalah pintu-pintu langit, kemudian pintu-pintu rahmat, ini keduanya kembali kepada makna dibukanya pintu-pintu surga, sama saja, ya. Untuk rahmat kita mulai dahulu, ya. Rahmat, dibukanya pintu-pintu rahmat, maka perlu disampaikan bahwa di antara nama surga itu apa? Rahmah, ya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala memasukkan hambanya ke dalam rahmatnya, maksudnya ke dalam surganya, ya. Maka hakikat dari rahmat itu adalah apa? Surga, ya. Yudkhilu may yasha fi rahmati, Allah masukkan hamba-hamba yang Dia kehendaki ke dalam rahmatnya, maksudnya ke dalam surganya. Kemudian ada yang mengatakan juga bahwa maksudnya dibukakan pintu-pintu rahmat ini adalah taufik untuk beramal soleh, ya, taufik untuk beramal soleh, memohon taufik untuk beramal soleh. Seperti ketika antum masuk masjid, doa yang antum baca apa? Allahumma ftahli abwaaba rahmatika, ya Allah, bukakan bayu pintu-pintu rahmatmu, ya. Makanya terus di dalam masjid seseorang apa yang dilakukan? Beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, ya, dibukakan jalan untuk beramal saleh. Kemudian adapun dibukanya pintu-pintu langit, nah itu tadi pintu-pintu rahmat. Adapun dibukanya pintu-pintu langit, maka maksudnya adalah, ya, Allah akan mengangkat amalan hamba, amalan orang-orang yang berpuasa, ya, dan menerimanya, ya. Dengan kata lain, ibadah puasa, ya, atau amalan orang yang berpuasa itu nanti akan dilaporkan pada Allah Subhanahu wa taala, kemudian akan diterima oleh Allah. Itu dibukanya pintu-pintu langit. Maknanya adalah seperti itu. Meskipun sebagaimana sudah kita ketahui, ya, riwayat yang lebih tepat adalah yang dibuka adalah pintu-pintu surga, ya, wallahu a'lam. Kemudian apa makna dari dibukanya pintu-pintu neraka, ditutupnya pintu-pintu neraka? Sudah saya sampaikan tadi, ya, bahwa maknanya adalah sesuai dengan hakikatnya, ya. Namun sebagian ulama mengatakan maksudnya adalah, ya, pada hari itu, ya, di bulan Ramadan, ya, orang-orang itu dihalang-halangi, ya, atau mudah bagi mereka untuk meninggalkan kemaksiatan, ya, mudah bagi mereka meninggalkan kemaksiatan dibanding dengan bulan-bulan yang lainnya. Dan ini bisa kita rasakan. Seseorang di bulan Ramadan lebih mudah untuk beramal saleh, di satu sisi lebih mudah untuk beramal untuk meninggalkan keburukan. Ya. Taib. Kemudian
kita lanjutkan. Beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, wa yunadi munadin, dan ada yang berseru, ya baghiyal khairi aqbil, wahai orang yang ingin mengamalkan kebaikan, aqbil, ya, bagha ya baghi, ya, ana abghi, apa artinya ana abghi? Saya ingin. Ma baghaitu, saya tidak mau, saya tidak ingin. Ya, uridu, bagha ya baghi artinya arada yuridu. Ya baghil khair aqbil, wahai orang yang menginginkan kebaikan, sambutlah. Wa ya baghiyasy syarri aqsir, wahai orang yang menginginkan keburukan, kejelekan, aqsir, sudahilah. Ini maksudnya adalah seruan untuk beramal saleh dan seruan untuk meninggalkan keburukan. Karena memang Ramadan adalah momentum yang tepat untuk meninggalkan segala keburukan. Sebaliknya momentum yang tepat untuk beramal saleh, untuk memperbanyak amal saleh pada Allah Subhanahu wa taala. Walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullu lailah, dan Allah memiliki hamba-hamba yang dimerdekakan dari api neraka, dan itu terjadi pada setiap malamnya, Nah, ini diantara keutamaan dari bulan Ramadan. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua, wa yaqulu alaihi salatu wassalam, Rasulullah bersabda, hadis ini ya diriwayatkan oleh At-Tabrani dan derajatnya adalah dhaif, ya, lebih tepatnya dhaif, tapi maknanya benar, ya, secara sanadnya adalah dhaif, lemah. Apa itu bunyinya? Rasul mengatakan, ja'akum syahrul Ramadan, telah datang pada kalian bulan Ramadan. Syahru barakatin, bulan yang penuh berkah, ya, makanya kita katakan syahrun mubarak. Ramadan adalah syahrun mubarakun atau Ramadanu mubarakun, bulan yang penuh berkah. Yaghsyakumullahu fihi, Allah meliputi kalian padanya. Apa maksud Allah meliputi kalian pada bulan keberkahan, yaitu bulan Ramadan tersebut? Ini dijelaskan pada 3 poin selanjutnya, atau dijelaskan pada poin-poin selanjutnya. Ya, yang pertama, fayunzilur rahmata, Allah menurunkan rahmat. Ya, bulan tersebut adalah bulan penuh rahmat. Ya, kemudian wa yahutul khataya, pada bulan tersebut adalah bulan dihapuskannya dosa-dosa, sebagaimana antum dan nanti akan ada hadisnya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Wa yastajibu du'a, dan pada bulan tersebut doa-doa dikabulkan. Ya, makanya setelah Allah menjelaskan tentang ayat puasa, ya, di akhir-akhirnya Allah mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya, apabila hambaku bertanya padamu tentang puasa, tentang aku, maka sungguhnya aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, sungguhnya aku mengijabahi doa hambaku apabila dia berdoa kepadaku. Ya, makanya doa pada bulan Ramadan ini mustajab. Kemudian juga Rasulullah SAW mengatakan, ya, ada 3 orang yang doanya tidak ditolak. Di antaranya apa? As-shaim, ya, hatta yuftir, seorang yang berpuasa sampai dia berbuka. Ini perlu antum pahami, ikhwas sekalian. Orang yang berpuasa itu doanya mustajab dari awal dia berpuasa sampai dia berbuka, tidak khusus sesaat sebelum berbuka. Ya, sebagian dari kita ini keliru mengamalkan doa atau berdoa itu ketika sesaat sebelum berbuka saja, sementara waktu yang ada dari terbit fajar yang kedua sampai sebelum berdoa itu, sebelum berbuka itu dia tidak memperbanyak doa. Ini keliru. Ya, padahal waktunya terus mustajab untuk berdoa. Ya, as-shaimu hatta yuftir, seorang yang berpuasa sampai dia berbuka. Jadi jangan khususkan doa hanya sebelum berbuka, ya, tapi dari pagi, ya, kemudian siang, ya, sore, maka perbanyak doa. Yanzurullahu ila tanafusikum, ya, Allah melihat kalian yang saling berlomba-lomba fihi, pada bulan Ramadan. Fayubahi bikum malaikatahu, Allah membanggakan kalian di hadapan para malaikatnya.
Fa'arullaha min anfusikum khaira, maka perlihatkanlah pada Allah dari diri kalian kebaikan, ya. Maka perlihatkanlah kebaikan dari diri kita dengan apa? Berlomba-lomba dalam beramal saleh. Fa inna syaqiyya man hurima fihi rahmatullah, karena orang yang syaqi, orang yang sengsara yang sesungguhnya adalah yang terhalangi dari rahmat Allah fihi, pada bulan Ramadan, ya. Ini bulan istimewa, berbeda dengan bulan-bulan yang lainnya. Jangan sampai dia tidak memanfaatkan dengan baik, ya. Kalau dia di bulan Ramadan tidak memanfaatkan waktu dengan baik, maka di bulan-bulan yang lainnya dia akan lebih kurang semangat lagi, ya. Akan lebih kurang semangat lagi. Semestinya dia semangatnya di bulan Ramadan, ya. Karena itu kesempatan seorang mudah untuk beramal saleh, mudah untuk meninggalkan kemaksiatan. Banyak yang beramal saleh, banyak temannya, ya. Banyak orang yang meninggalkan kemaksiatan, keburukan, banyak temannya juga, banyak. Itu adalah momentum untuk hijrah, untuk berubah, untuk semakin baik, ya, dan untuk kebaikan-kebaikan yang lainnya. Makanya di antara doa Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada di antara doa Jibril alaihissalam, ya, di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kemudian diaminkan oleh Rasulullah adalah siapa yang berjumpa dengan bulan Ramadan, ya, sampai keluar dari bulan Ramadan falam yughfar lahu, ternyata dia tidak diberikan ampunan, ya. Makanya orang yang sengsara yang sesungguhnya adalah yang terhalangi dari ampunan dari Allah di bulan Ramadan, ya. Ini hadis yang kedua. Hadis yang ketiga, baru beliau menjelaskan tentang keutamaan puasa di hadis ini, ya. Keutamaan puasa, keutamaan qiyam Ramadan, keutamaan qiyam Ramadan pada malam Lailatul Qadar. Wa yaqulu alaihi salatu wassalam, Rasul mengatakan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Siapa yang puasa bulan Ramadan, ya, karena iman dan mengharap pahala, niscaya akan diampuni baginya dosa-dosanya yang telah lalu. Wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dan siapa yang mengerjakan qiyam Ramadan, ya, yang kita ketahui dengan sebutan apa? Salat tarawih, ya, karena iman dan mengharap pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Wa man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dan siapa yang mengerjakan salat tarawih atau qiyam Ramadan bertepatan dengan Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi di sini ada tiga. Pertama puasa Ramadan, kemudian qiyam Ramadan, ketiga qiyam Ramadan bertepatan dengan Lailatul Qadar, ya. Puasa Ramadan berarti dari awal sampai akhir, ya. Qiyam Ramadan berusaha juga dari awal sampai akhir, ya. Lailatul Qadar atau qiyam Ramadan pada malam Lailatul Qadar tidak bisa didapatkan kecuali kalau orang dia tepat melakukannya pada malam Lailatul Qadar. Masalahnya, siapa dari kita yang tahu kapan Lailatul Qadar? Ada yang tahu? Tunjuk tangan. Ya, tidak ada yang tahu, ya. Dan pendapat yang tepat bahwasanya Lailatul Qadar itu adalah di bulan Ramadan, terkhusus di 10 hari terakhirnya, terkhusus pada malam-malam ganjilnya, ya. Sehingga siapa yang mengerjakan qiyam Ramadan dari awal sampai akhir, biiznillah dia dapat Lailatul Qadar, ya. Dia meninggalkannya pas malam 28, bisa jadi malam 28 itu juga Lailatul Qadar, karena tidak menutup kemungkinan pada malam genap juga ada Lailatul Qadarnya, ya. Jadi untuk mendapatkannya caranya adalah dengan mengerjakan dari awal sampai akhir. Poin penting para jamaah, dan nanti beliau sampaikan juga, bahwa keutamaan ini tidak akan didapatkan kecuali bagi mereka yang melakukannya dengan dua alasan, imanan wa ihtisaban, ya. Imanan artinya apa? Mengimani akan syariat tersebut, ya, entah itu wajib atau sunnahnya. Dia mengimani syariat puasa, syariat qiyam Ramadan, syariat qiyam Ramadan pada malam Lailatul Qadar. Dia imani, ya, tidak sekadar ikut-ikutan. Yang kedua, ihtisaban, mengharap pahala dari Allah semata, ya, ikhlas lillahi ta'ala. Dalam mengamalkannya dia ikhlas lillahi ta'ala. Nah, ketika ini dilakukan,
maka pahalanya adalah atau ganjarannya adalah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Maksud dosa-dosanya di sini dosa besar atau dosa kecil? Dosa kecil. Ya, dosa kecil. Adapun dosa besar harus tobat. Seorang hamba harus tobat darinya. Untuk dosa kecil, untuk dosa besar, seorang hamba harus tobat darinya. Adapun maksud di hadis ini adalah dosa-dosa kecil. Ini yang dipegang oleh banyak ulama, ya. Bahkan sebagian ulama mengatakan ijma bahwasanya yang dimaksud adalah dosa-dosa kecil, ya. Kecuali di antara dua ulama besar yang berpendapat berbeda, yaitu Ibnu Hazm, ya. Kemudian selanjutnya adalah Ibnu Taimiyah rahimahullah, ya. Ibnu Hazm al-Andalusi, kemudian Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa dosa besar juga termasuk diampuni. Ya, yang lebih tepat adalah dosa-dosa kecil. Ya, ini keutamaan yang ketiga atau keutamaan yang pertama untuk ibadah puasa. Kemudian hadis yang keempat, wa yaqulu alaihi salatu wassalam, Rasulullah bersabda, yaqulullahu azza wajal, Allah berfirman. Ini disebut dengan hadis apa? Hadis qudsi, ya, atau hadis rabbani, dan ulama dahulu mengenalnya mereka itu dengan sebutan hadis ilahi, ya. Hadis ilahi, hadis ilahiyah atau hadis ilahi. Kalau sekarang yang lebih masyhur adalah dengan sebutan hadis qudsi, ya, hadis qudsi. Apa yang Allah akan sampaikan? Kullu amal ibni Adam lahu, setiap amalan anak Adam itu adalah miliknya. Al hasanatu bi asyri amsalihah, satu kebaikan akan dibalas dengan 10 kebaikan yang sama. Ila 700 di'fin, hingga 700 kali lipat, ya. Jadi kalau satu amalan dilipat gandakan menjadi 10, ini semuanya dapat. Semuanya dapat. Tapi kemudian ada yang dilipat gandakannya itu hanya mentok di 10 saja. Ada juga yang dilipat gandakan lebih dari itu, mungkin 100, mungkin 200, sampai hitungan paling akhir yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah 700. Paham? Dari 10 sampai 700. Ya, makanya di surat Al-Baqarah juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, ketika orang bersedekah seperti dia menanam satu tanaman, kemudian ada 7 tangkai, masing-masing pada tangkai ada 100, ya, totalnya berarti berapa? 700. Itu mentok 700. Ya. Antum mau minta yang berapa? 700. Masa hanya segitu? Ini mentok yang ada hitungannya. Dan coba antum perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala selanjutnya di hadis qudsi ini, illa siyam, kecuali puasa. Ya, menunjukkan bahwa puasa itu tidak terhenti pada 700 saja. Ya, sehingga ikhwas sekalian azanillahu wa iyyakum, dalam masalah dilipat gandakannya kebaikan itu ada yang hingga bilangan tertentu dan ada yang bersifat mutlak. Ya, maksudnya mutlak di sini berarti dia tanpa batas. Milih mana Mas? Berubah pikiran enggak? Berubah pikiran, ya. Tapi nanti bagaimana puasa yang seperti apa, insyaallah akan kita sampaikan. Illa siyam fa innahu li, kecuali puasa maka puasa itu milikku, ya. Kalau amalan anak Adam semuanya tadi itu disandarkan pada siapa? Kepada anak Adam itu sendiri. Adapun puasa maka itu disandarkan pada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menunjukkan, di antara dalil yang menunjukkan keistimewaan ibadah puasa. Ini diakui sisi oleh Allah Subhanahu wa taala, hak mutlak milik Allah, ya. Dan ini adalah sekali lagi menunjukkan keistimewaan, kemuliaan dari ibadah puasa, ya. Mengapa demikian?
Karena kalau ibadah-ibadah yang lainnya itu secara umum tampak, ibadah puasa tidak. Kalau orang diam tidak ada yang puasa, tidak ada yang tahu kalau dia puasa. Seorang diam, saya ulangi, kalau ada orang diam tidak ada yang tahu kalau dia itu puasa. Ya, coba di antara antum ada yang puasa tidak? Tidak kelihatan, mukanya merah, ada tulisan siam di sini nggak ada. Ya. Nggak ada. Kalau dia diam. Tapi berbeda dengan yang lainnya, sholat kelihatan, haji kelihatan, umrah kelihatan, sedekah kelihatan. Ya, ada yang tahu, kecuali mungkin 1, 2 atau lebih, ya, atau dengan sangat ketat. Kalau puasa secara asal tidak ada yang tahu kecuali kalau dia buka. Ya, kalau dia buka, makanya ini disandarkan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini menunjukkan keistimewaan dari ibadah puasa. Ya, bayangkan bahwasanya Allah itu akan memberi pahalanya bukan ila sab'i mi'ati dhi'fin, tapi tanpa batas, ya. Dan ikhwas sekalian azanillahu wa iyyakum, antum tahu sebuah ayat yang Allah katakan apa? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanyalah orang-orang yang berpuasa yang Allah akan sempurnakan pahalanya tanpa batas, tanpa hisab, maksudnya tanpa batas. Ya, di antara penafsiran ulama, ya, bahwa as-sabirun di situ adalah apa? As-shaimun, yaitu orang-orang yang berpuasa. Dan Rasul menjelaskan bahwasanya bulan Ramadan ini adalah syahru as-sabri, bulan kesabaran. Bulan puasa adalah bulan kesabaran, ya. Kalau antum dalami lagi dari ibadah puasa, antum tahu sabar ada berapa macam? 3. Pertama, sabar dalam melaksanakan ketaatan. Puasa ketaatan bukan? Ya, ketaatan. Kedua, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Antum saat puasa ada hal-hal yang tidak boleh antum lakukan. Betul atau betul? Betul, ya. Demikian pula sabar dari takdir yang tidak baik, ya. Bisa jadi ada orang yang mengganggu antum. Ya tidak. Makanya disyariatkan untuk mengucapkan ini shaimun, ini saya sedang puasa, saya sedang puasa. Bukan saya sedang puasa tapi sambil angkat suara sambil marah-marah, enggak, ya. Tapi menunjukkan bahwasanya dia tidak mau membalas perlakuan orang lain itu karena sedang puasa, karena dia berpuasa. Puasa yang menghalangi dirinya untuk balas dendam atau untuk melakukan keburukan. Jadi mencakup 3 poin puasa itu, ya, sehingga puasa masuk ke dalam firman Allah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanyalah orang-orang yang sabar yang akan dilipat gandakan pahalanya tanpa batas, ya. Paham ikhwas sekalian? Nah, ini keistimewaan ibadah puasa, ya. Kemudian Allah mengatakan taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Dia rela meninggalkan syahwatnya. Syahwatnya di sini maksudnya adalah apa? Hubungan suami istri. Wa ta'amahu, makannya, wa syarabahu, dan minumnya, min ajli, karena sebab aku, karena Allah maksudnya, ya. Dia rela tidak makan, tidak minum, juga meninggalkan syahwatnya terhadap istrinya karena Allah, ya. Ini menunjukkan keikhlasan ibadah puasa, ya. Makanya karena hal inilah kemudian Allah Subhanahu wa taala beri dia pahala, ya, tanpa batas. Tapi perlu antum ketahui ikhwas sekalian azanillahu wa iyyakum, puasa dari makan dan minum dan pembatal puasa itu masih tingkat bawah. Tingkat atasnya apa? Puasa dari antum meninggalkan pembatal puasa itu masih bawah. Yang lebih atas dari itu adalah puasa dari apa? Bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang tingkat atas. Makanya bisa jadi orang puasa yang nomor 2 tadi, yang tingkat bawah, tapi dia tidak mendapatkan pahalanya karena apa? Karena sebab dia maksiat, ya, karena sebab dia maksiat. Seorang wajib berpuasa dari segala kemaksiatan, ya, kapanpun dan dimanapun. Sahih atau tidak?
Dan di bulan Ramadan lebih ditekankan lagi untuk menjaga dirinya dari hal tersebut. Dan itu yang mempengaruhi nanti pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu yang mempengaruhi dirinya mendapatkan ampunan atau tidak. Makanya kan banyak orang yang berpuasa tapi hadzuhu min siyamihil ju' wal atash. Bagian yang didapatkan adalah lapar dan dahaga. Banyak orang yang salat kata Rasulullah SAW, ya, tapi tidaklah dia selesai dari salatnya kecuali dia mendapatkan pahala 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3 hingga separuh, ya. Separuh mentok, ya. Yang Allah mengatakan, menunjukkan bahwa sangat sedikit orang yang bisa sempurna mendapatkan pahala dari salatnya. Banyak orang yang umroh, banyak orang yang haji, ya. Ada orang berkata demikian, kemudian dikoreksi sama Ibnu Umar atau Ibnu Abbas, ya, ma'aktsara rukab, ya, alangkah banyaknya orang yang berkendara ke tanah haram, tapi yang benar-benar berhaji sangat sedikit, ya. Itu di zaman dahulu yang tidak ada kesempatan untuk selfie seperti sekarang, ya. Apalagi di zaman sekarang yang semakin terbuka. Emang orangnya semakin banyak, tapi kesempatan untuk riya itu semakin terbuka lebar, ya. Nah, ini menunjukkan pentingnya kita, ya, menjaga amal ibadah kita. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, lis-shaimi farhatan, orang yang berpuasa itu mendapatkan 2 kebahagiaan. Farhatun inda fitrihi, kebahagiaan ketika dia berbuka, ya, dia awalnya menahan diri dari makanan, kemudian boleh makan lagi, ini kan senang dia, bahagia tentu saja, ya. Apalagi kalau istri masak enak, ya, apalagi kalau antum buka di Islamic Center ada takjil lala, makanan Indonesia, bukan setiap hari sambosa, samsubah dan sebagainya, ya kan, Bukhari, kapan muslimnya gitu, ya, ya. Senang dia lihat, wah ada seger-seger ini, kayaknya cincau ini, ya. Kalau di sini ini kayaknya rendang, ini setelah dimakan kok India rasanya. Udah gitu Laos lagi. Oh, mereka nggak pakai Laos, ya. Wallah ya ikhwahana, itu kalau pas lapar masuk ke restoran India atau Pakistan atau Bangladesh, itu lihat makanan mereka kok kayak kare Indonesia atau apa lagi ya, makanan gitu, ya. Kayak lodeh, kayak apa lagi, setelah dimakan lidah ini kecewa gitu loh. Ya, ternyata nggak sesuai dengan harapan, ya. Tapi sekarang jangan ditanya, sudah terbiasa, ya. Nah, ini kita senang, ada makanan kita senang. Wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan kebahagiaan ketika berjumpa dengan Rabbnya, yaitu ketika Allah berikan pahala kelak pada hari kiamat. Ingat tadi pahalanya tanpa batas, ya. Wala khulufu, yang benar yang disepakati bersama bacanya adalah khuluf, kha-nya dhammah. La khulufu, wala khulufu, dan sungguh bau mulut famis saimi, orang yang berpuasa, atyabu, lebih harum, lebih wangi, indallah, di sisi Allah, min rihil miski, daripada harumnya minyak kasturi, ya, minyak yang paling disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini bau mulutnya lebih Allah cintai, lebih Allah sukai, ya. Dan ini di dunia dan di akhirat, ya. Ini baik di dunia Allah mencintainya, mensukainya, menyukainya, dan di akhirat juga Allah menyukainya, ya. Kalau di dunia karena bau mulut tersebut karena sebab apa? Karena sebab ibadah, ya. Bau mulut karena sebab ibadah, bukan karena sebab maksiat, ya, karena sebab ibadah, ya. Taib, ini hadis yang keempat yang beliau rahimahullah sebutkan, wal ahaditsu fi fadli shiyami Ramadan wa qiyamihi wa fadli jinsi shaumi katsiratun, dan hadis-hadis seputar keutamaan puasa bulan Ramadan, salat qiyam Ramadan,
dan keutamaan ibadah puasa, ya, jenis puasa secara umum itu banyak sekali, ya. Banyak sekali keutamaan puasa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ini diantaranya beliau hanya membawakan total 4 hadis, beberapa diantaranya pun menjelaskan keutamaan dari bulan Ramadan. Makanya kemudian beliau menasihati fayan bagilil mu'min, makanya sudah sepatutnya seorang mukmin an yantahiza hadhil fursata, untuk memanfaatkan kesempatan tersebut. Wahya ma mannallahu bihi alaihi min idraki syahr ramadhana, yaitu karunia yang Allah berikan padanya yang berupa pertemuan atau perjumpaan dengan bulan Ramadan, ya. Perjumpaan dengan bulan Ramadan itu adalah istimewa, ya. Itu adalah istimewa, itu adalah nikmat, itu adalah kesempatan emas, kesempatan berharga, ya. Kalau kita memahami ikhwah sekalian bahwa bulan puasa itu bukan bulan terkait dengan persiapan Idul Fitri gitu, ya. Makanya sebagian orang itu kan keliru. Kelirunya di mana? Keliru dalam menyambut bulan Ramadan. Ada yang mempersiapkan untuk makan, buat makanan sebanyak-banyaknya, ya, buat roti dan sebagainya. Ada yang biasa-biasa saja dalam urusan seperti itu, tapi dia lebih fokus ke apa? Ibadah. Ya. Ini yang lebih tepat. Antum untuk yang tahun pertama di Arab Saudi hati-hati nanti. Banyak pencuri Ramadan, ya. Banyak apa, diskon-diskon, banyak acara-acara. Antum perhatikan orang-orang baik muslim atau kufar, saya yakin orang-orang kufar pun paham akan keistimewaan bulan Ramadan. Makanya mereka berusaha untuk apa? Menjauhkan kaum muslimin dengan membuat acara-acara tertentu. Ya kan? Apa contohnya? Ya mungkin di televisi-televisi antum bisa lihat, ya. Atau mungkin acara-acara tertentu di tempat-tempat tertentu juga, yang intinya ingin menjauhkan kaum muslimin dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehingga jarang dari mereka yang salat tarawih, ya. Jarang dari mereka yang maghrib pun jarang, isyanya bisa jadi. Yang penting apa? Puasanya. Padahal salat lebih istimewa, ya, daripada ibadah puasa. Makanya nanti di sini ada nasihat seputar itu. Nah, ini hati-hati dari pencuri Ramadan, ya. Coba kita berusaha Ramadan kali ini berbeda dari Ramadan sebelumnya, ya. Makanya kita persiapkan dengan sebaik mungkin, ya. Semakin baik persiapan kita, maka hasilnya pun insya Allah akan semakin baik pula, ya. Kalau dulu di Indonesia mungkin kita sibuk dengan ini dengan itu, di sini sibukkan dengan beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Cari masjid yang imamnya kita bisa khusyuk salat belakangnya, sudah. Ya, kalau di Indonesia dulu cari yang 15 menit selesai. Ada yang 15 menit selesai. Yang tidak ada tumakninahnya tidak dianggap, tidak masuk kategori itu. Setengah jam selesai contohnya, atau 20 menit selesai, cari yang 1 jam, ya, tadi 1 jam, 1 juz mungkin. Kalau bisa lebih dari itu alhamdulillah, ya. Biasakan dinikmati qiyam Ramadannya. Demikian pula puasa. Biasanya kalau dulu mungkin ketika bulan puasa nggak ada kegiatan, cari rental PS yang terdekat. Pengalaman siapa ini? Alhamdulillah bukan saya. Ya, sekarang siapkan mushaf, ya, siapkan apa yang istimewa, ya, untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala dengan maksimal. Saya sangat menyayangkan sebenarnya, tapi ini pilihan mereka. Saya tidak bisa apa-apa. Oh, ya, apa itu? Sebagian ustadz itu kalau bulan Ramadan dia fokus untuk ibadah dirinya, ya. Fokus ibadah dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Keliru tidak? Tidak keliru, ya. Bahkan dulu majelis para ulama pun meliburkan majelis riwayat mereka. Imam Malik dan para ulama di tokonya ditutup, majelis ilmunya juga ditutup, ya. Fokus untuk apa? Ibadah lillahi ta'ala.
fokus untuk membaca Al-Quranul Karim. Yang saya sangat sayangkan kalau untuk zaman sekarang, seandainya semua ustadz sepakat seperti itu, sementara kita masyarakat kaum muslimin umumnya itu tidak lepas dari apa? Media sosial. Kalau kita semuanya bisa sepakat, wahai kaum muslimin, Ramadan media sosial kita liburkan semuanya, kita hapus dari HP kita, sepakat, oh top. Tapi kita tidak bisa sepakat, ya tidak? Ya. Yang kemudian orang-orang itu ada yang punya acara-acara tertentu, sebagaimana sudah saya sampaikan tadi, televisi atau ini atau itu. Hatta sebagian itu ada yang bikin kuis, ya tidak? Kuis. Banyak sekali kuis, diskon dan seterusnya. Nah, ini masalahnya ya ikhwas sekalian. Kalau para ustadz mereka tutup akun-akunnya sementara, dan saya tahu ada sebagian ustadz itu keluar dari grup, setiap Ramadan keluar dari grup WhatsApp, pengen ini, saya nggak bisa salahkan. Tapi masalahnya kalau semua seperti itu, nanti siapa yang akan meramaikan apa? Media sosial. Media sosial ketika sepi dari postingan-postingan yang baiknya, akan ramai apa? Postingan-postingan yang buruk, yang akan tampak itu postingan-postingan yang buruk. Ya, zaman memang telah berbeda, ya, sehingga semestinya ustadz juga meluangkan waktunya untuk giat berdakwah di situ. Siapa tahu itu menjadi sebab, ya, bagi orang-orang tertentu, ya, mungkin ada yang nulis di Indonesia tapi menjadi sebab hidayah bagi orang yang di sini, atau nulis di sini menjadi sebab hidayah bagi orang yang tinggal mungkin di mana? Afrika Selatan, ya, atau di tempat-tempat yang jauh yang lainnya. Karena sosial media setelah satu kirim saja sudah sampai kemana? Ya, sampai kemana? Apalagi bagi orang yang paham, ada cara-cara tertentu, ya, mungkin waktunya, cara posting yang diutamakan apa istilahnya, algoritma, ya. Algoritma mungkin kalau yang main TikTok ada caranya sendiri, kalau yang Instagram ada caranya sendiri, Facebook mungkin ada caranya sendiri. Itu masing-masing trik bisa dipelajari. Ya, kalau ditinggalkan sudah, masyarakat malah sibuk, nanti dia tidak bisa lepas, masyarakat tidak lepas dari Facebook, dari Instagram, dari sebagainya. Kalau hilang ustadz-ustadznya, yang akan dilihat adalah postingan teman-temannya yang awam, yang umum, atau hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Nah, jadi bulan Ramadan, berjumpa dengan bulan Ramadan ini adalah kesempatan yang sangat istimewa, ya. Fayusari ila ta'at, maka itu hendaknya dia bersegera melaksanakan ketaatan. Wa yuhadzir as-sayyi'at, wa yahdhar, ya. Wa yahdhar as-sayyi'at. Fayusari'u ila ta'at wa yahdharu as-sayyi'at, dan hendaknya dia berhati-hati dari berbagai macam keburukan. Wa yajtahidu fi ada'i ma faradallahu alaihi, dan bersungguh-sungguh untuk melaksanakan apa yang Allah wajibkan atasnya. Ini yang harus antum fokus, yang wajib dulu itu yang harus diselamatkan. Ya, yang wajib dulu yang harus diselamatkan. Makanya yang paling Allah cintai dari hamba, dari amalannya itu adalah apa-apa yang Allah wajibkan atasnya, ya. Nah, beliau lanjutkan kemudian, ini simpel tapi ini sangat mengena sebenarnya. Wala siyama salawat al-khams, ya, terkhusus salat 5 waktu, tidak bisa ditinggalkan kapanpun, di luar Ramadan termasuk di bulan Ramadan, hendaknya mesti dijaga lagi. Fa innaha amudul Islam, karena sungguhnya salat 5 waktu adalah tiangnya agama. Wa hiya a'dhamul faraidhi ba'da syahadatain, dan salat adalah kewajiban yang paling agung, yang paling besar setelah 2 kalimat syahadat, ya. Fal wajibu ala kulli muslimin wa muslimatin al muhafadzatu 'alaiha, ya, makanya yang wajib bagi setiap muslim dan muslimah adalah menjaga salat 5 waktu. Wa ada'uha fi awqatiha bi khusyu'in wa tuma'ninatin, dan melaksanakannya pada waktunya dengan khusyuk dan tuma'ninah. Nah, ini, ya, ini nasihat yang seakan-akan ringan, ya, tapi ini sangat dalam, ya. Betapa banyak kita yang salat, tapi siapa dari kita yang benar-benar khusyuk? Siapa dari kita yang benar-benar bisa tuma'ninah, ya? Tuma'ninah itu berarti diam sejenak
ya untuk melaksanakan kewajiban dalam setiap rukun. Ketika dari berdiri Allahu Akbar, diam sejenak untuk melaksanakan kewajiban pada rukun ketika dia ruku. Apa itu? Subhana rabbiyal azim. Sekali itu yang wajib. Ya, kemudian sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Yang sejenak untuk mengatakan membaca Rabbana walakal hamd. Kemudian Allahu Akbar, ya, ruku, sujud. Berarti diam sejenak untuk mengucapkan Subhana rabbiyal a'la, ya, tidak buru-buru. Karena itu hakikat dari salat, inti dari salat adalah, ya, pertama khusyuk, kemudian termasuk hal penting adalah tumakninah, ya, tumakninah. Nah, ini kesempatan di bulan Ramadan, momentum yang sangat baik sekali untuk memperbaiki khusyuk kita, untuk memperbaiki tumakninah kita, ya. Ya. Nah, kalau kita lihat di tengah masyarakat, banyak yang tidak peduli, puasa, tapi sholat 5 waktu ditinggalkan. Tarawih datang, tapi sholat maghrib bisa jadi tidak, apalagi kalau ada undangan apa? Buka puasa bersama, ya, makanya hati-hati buka puasa bersama. Buka puasa bersama di mana? Restoran. Aduh, antum tanyakan, ada musola di situ enggak gitu. Atau dekat masjid enggak? Ya. Itu sudah poin penting, ya. Apalagi mungkin pekan pertama undangan buka puasa pertama teman-teman TK, bener ya. Kedua SMP, ketiga SMA, keempat apa? Kampus, ya, orang kerja belum dan sebagainya, semakin banyak lagi itu, ya. Makanya ikhwan sekalian, saya terkadang itu berpikir gini, yang belum bisa terwujudkan, ya, memang sulit. Apa itu? Kalau Ramadan itu terkadang pengen berada di suatu tempat, di lokasi, ya, yang mereka tidak ada yang tahu dengan saya sama sekali, kemudian bisa khusyuk beribadah, termasuk jauh dari keluarga, kali wali. Ya. Maksudnya bisa khusyuk beribadah. Memang di situ ada egoismenya, ya, tapi itulah generasi salafus saleh dahulu beribadah fokus lillahi ta'ala, nafsi masing-masing untuk bulan Ramadan, ya. Terkadang berpikir seperti itu, tapi tidak mudah memang pelaksanaannya. Mau ke Jakarta banyak yang tahu, pulang ke Lampung juga banyak yang tahu, Surabaya apalagi, Kalimantan ada, mana ya, di Sorong jangan-jangan. Di Irian Jaya atau di mana, Pak? Di Mekah, sekarang di Mekah banyak juga orang-orang umroh dari Indonesia, ya. Justru terkadang saya sering reunian sama ustadz-ustadz, teman-teman itu pas apa? Umroh akhir Ramadan, banyak ketemu dengan mereka. Ya. Nah, coba antum pikirkan bagaimana kira-kira kalau antum bisa cari pondok pesantren yang buka iktikaf contohnya. Untung-untung, syukur-syukur kalau sampai ada 30 hari. Ada antum situ aja. Bayar berapa biaya? 1 juta, oke. Buat makan, buat minum, buat ini itu disediakan semuanya, tinggal keperluan pribadi sudah. Bismillah. Ya. Cuci juga ada, ya, laundrynya itu penting, laundry. Ada sebagian orang juga yang mau umroh dari Indonesia 15 hari belum merasakan capeknya dia umroh di bulan Ramadan, ya. Nggak memikirkan laundrynya bagaimana, nyucinya bagaimana, kesulitan sendiri, ya. Makanya memang perlu dipersiapkan, prepare dengan sebaik mungkin. Coba antum seperti itu. Atau juga antum kalau jadi mudir, ya, semoga antum nanti jadi mudir semuanya, ya. Mudir apa? Mudir di mana, di perusahaan atau di bisnis apa gitu, ya. Di bisnis apa sajalah, yang jelas ada pemasukan, nggak usah banyak-banyak, sebulannya 50 juta gitu, ya. 50 juta itu satu cabangnya totalnya ada 50, kan hitung sendiri banyaknya. Antum liburkan sudah. Liburkan juga sudah. Ramadan kali ini libur, masing-masing saya kasih gaji full dengan THR, dengan syarat, ya, dengan syarat rajin di masjid. Nah, dapat pahala nggak antum seperti itu sebagai mudir? Dapat, ya, dapat. Antum bikin seperti waktu waktu kita dulu sekolah SD, suruh ngerangkum, Pak Ustadz tanda tangan, orang-orang kantor mau nggak seperti itu, ya?
setiap hari suruh ngerangkum, akhirnya nyontek aja, contek-contekan ke teman-teman ya. Anak sekarang gak paham seperti itu ya. Masih ada sih mungkin ya, sebagian ada yang ada masihan ya. Itu kayaknya kegiatan paling melelahkan kita dahulu ketika sekolah SD ya, SMP ya. SMA ada nggak? Ya. Nah, berusaha untuk maksimal. Karena memang sebagian dari kita, ikhwas sekalian, ini realita yang ada. Mungkin diantaranya ada juga di antara jamaah yang hadir ini, kita terus terang, kita itu pengen ada atau gini aja. Ada orang-orang yang di bulan Ramadan itu pengen mendapatkan pemasukan dunia sebanyak-banyaknya, ya tidak? Sebagian dari kita, antum mau? Ya mau juga sih. Tapi sebagian orang berpikirnya itu pengen mendapatkan pemasukan akhirat sebanyak-banyaknya. Ya. Kalau bisa menjamak dua-duanya, tapi nggak sibuk dengan dunia, saya juga mau gitu loh. Ya. Gimana caranya seperti itu? Kita nggak sibuk dengan dunia, dapat masukan dunia sebanyak-banyaknya, akhirat lebih banyak. Ya. Ini top. Karena sebagian orang semakin semangat kerja itu mendekati Ramadan, mendekati akhir Ramadan atau mendekati Idul Fitri ya. 10 hari terakhir yang semestinya orang sibuk di masjid beribadah ya, i'tikaf, malah pasar semakin penuh ya, diskon-diskon semakin banyak ya. Makanya dari tahun ke tahun seingat saya sampaikan kepada antum, ingat kalau antum mau belanja bulan Ramadan di sini belanjanya sekarang ya. Mau beli roti-roti untuk Idul Fitri belanjanya sekarang. Atau kalau mau beli belanja yang paling mudah di Bagalah dekat rumah, itu nggak ada macet-macetnya ya, nggak ada macet-macet yang nggak lewati lampu merah ya. Hindari mall, apalagi hindari jalan-jalan jauh-jauh, sudah di rumah saja, masjid rumah tempat kerja, masjid rumah tempat kerja, gitu aja terus ya. Tenda juga boleh. Itu mendekati wajib kayaknya. Kalau enggak saya pulang nanti ya. Nah, itu hal yang penting ya. Nah, coba kita berusaha memperbaiki apa yang ada, apa yang kurang diperbaiki. Baik, kemudian beliau mengatakan wa min ahammi wajibatiha fi haqqir rijal ada'uha fil jama'ati fi buyutillahi allati adzinallahu an turfa'a wa yudhkara fi hasmuhu. Dan di antara kewajiban salat yang paling penting ya pada hak laki-laki adalah pelaksanaannya secara berjamaah di rumah-rumah Allah yang Allah izinkan untuk diangkat atau disebut di dalamnya namanya ya. Dengan kata lain, bagi laki-laki pelaksanaan salat itu adalah di masjid, bukan di rumah. Apalagi kalau dia tidak ada udzur, tidak ada alasan syar'i, maka langkahkan kaki kita menuju masjid ya. Ini kesempatan juga. Terkadang kita malas-malas salat 5 waktu, terkadang datang, terkadang tidak. Nah, sekarang coba rajin ya, berusaha untuk rajin salat 5 waktu di masjid. Usahakan datang lebih awal. Kama qala azza wa jalla, sebagaimana Allah firmankan, wa aqimus shalah, dan tegakkanlah salat, wa atuz zakah, dan tunaikanlah zakat, warka'u ma'ar raki'in, ya, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Maksudnya kerjakanlah salat bersama jamaah ya, bukan sendirian, dan bukan di rumah ya, tapi di masjid. Bukan di musala dalam rumah berjamaah dengan keluarga, bukan, tapi di musala kampung ya. Mau musala atau masjid boleh, silahkan. Bedanya biasanya kalau masjid itu tempat untuk pelaksanaan salat Jumatnya ya. Kalau musala itu biasanya tidak ada. Bukan di musala rumah, karena sebagian kita ada yang punya musala tempat salat cukup buat keluarga ya, kemudian salat di situ, tidak, tapi salatnya di masjid ya, untuk laki-laki. Adapun wanita yang terbaik adalah di rumah. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, hafizu 'ala salawati wassalatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah oleh kalian salat-salat dan salat wusta, yaitu salat asar, wa qumu lillah, dan berdirilah kalian karena untuk Allah, qanitin, dengan khusyuk ya. Ini juga perintah untuk salat, karena Allah menyebutkan dengan bentuk jamak di sini ya. Hafizu 'ala salawat wa qumu lillahi qanitin, ini dalam keadaan bersama-sama. Wa qala azza wa jalla qad aflahal mu'minun.
Sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. Siapa mereka? Sifat mereka alladzina hum fi salatihim khasyu'un, mereka adalah yang khusyuk dalam salatnya. Allah sebutkan di sini lafadznya juga jamak. Ila an qala, sampai firman-Nya walladzina hum ala salawatihim yuhafizun, dan mereka adalah orang yang menjaga ibadah salatnya. Dan tidak dikenal di kalangan sahabat dahulu namanya menjaga salat kecuali di masjid, ya, bukan di rumah, ya, tapi di masjid. Laki-laki pelaksanaan salatnya adalah di masjid. Dan di ayat ini Al-Mu'minun ini Allah menyebutkan untuk orang yang salat sebanyak 2 kali pada ayat kedua dan ayat ke-9. Dan ini sifat mukmin. Makanya kita pantaskan, kita ini kalau mukmin, ya, kerjakan sifat ini. Ya, walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Kemudian ulaika humul warithun, mereka lah orang-orang yang mewarisi, mendapatkan warisan. Alladzina yarisuna al-firdaus hum fiha khalidun, mereka adalah yang mewarisi surga firdaus, mereka kekal di dalamnya, ya. Dan di sini Allah sebutkan, ya, lafaz mereka dalam bentuk jamak, menunjukkan pelaksanaan salat mereka juga secara jamaah, berjamaah atau bersama-sama, ya, secara bersama-sama. Sebelum ikhwas sekalian, sebelum antum bilang jauh-jauh bilang mau jihad di Palestina, antum jihad atau lawan diri antum dulu untuk jalan ke masjid samping rumah, ya. Palestina itu masih terlalu jauh. Kita jihad melawan hawa nafsu kita dulu untuk sholat di masjid, ya. Ini yang lebih wajib bagi kita masing-masing di sini, ya, untuk melaksanakan ibadah salat di masjid. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi bersabda, al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kita dengan mereka orang-orang kufar adalah salat. Siapa yang meninggalkannya maka sungguh dia telah kafir, ya. Nah, ini menunjukkan salat ini yang menjadi pembeda antara kita dengan orang-orang kafir. Ya, kalau ada orang muslim tidak salat, apa bedanya dengan orang-orang kafir? Ya, apa bedanya dengan orang-orang kafir? Dan ikhwas sekalian azanillahu wa iyyakum, orang Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan pernah ditanya, ya hafizahullah, tentang bagaimana suami saya, katanya orang istri seorang perempuan yang bertanya, suami saya sholat jarang-jarang, ya, meninggalkan sholatnya. Kemudian ditanya tentang masalah apa, bolehkah mendoakan rahmat untuknya, ya, bolehkah mendoakan ampunan untuknya? Jawaban Syekh, lah, tidak boleh, ya. Karena hakikatnya dia telah kafir, ya. Na'udzubillah, ya. Makanya hati-hati, salat jangan sampai ditinggalkan, jangan sampai dilewatkan meskipun hanya sekali. Dan orang yang sengaja, dengan sadar, dengan sengaja dia melewatkan waktu salat hingga masuk waktu salat yang lainnya, maka ketika dia laksanakan salat tersebut di waktu salat yang lain, meskipun sejuta kali salatnya tidak akan diterima oleh Allah, ya. Karena dia melaksanakannya di luar waktu yang telah disyariatkan, sengaja dia meninggalkannya, ya, mengakhirkan sampai keluar, sampai masuk waktu yang lainnya. Ya, paham? Waktu masuk, saya ulangi, masuk waktu salat ini termasuk apa dalam salat? Syarat, rukun, wajib, sunnah, syarat, ya. Syarat wajib salat masuk waktu salat. Perlu antum ketahui, waktu salat, masuk waktu salat itu adalah syarat salat yang paling kuat, ya. Waktu salat yang paling kuat itu adalah syarat, syarat salat yang paling kuat adalah masuk waktu salat, ya. Makanya Allah katakan, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sungguhnya salat itu adalah waktu yang telah ditentukan, ya, adalah janji yang telah ditentukan waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala atas mereka, ya, waktunya telah ditentukan. Malaikat Jibril mendatangi Rasulullah SAW pun telah menjelaskan kapan waktu-waktu salat, ya. Jangan sampai dilaksanakan di luar waktunya, kecuali kalau memang ada masyaqqah, ada kesulitan, ada kepayahan, atau ada alasan lah, dengan kata lain ada alasan yang syar'i. Kalau tidak, maka bisa bahaya dan tidak bisa diqadha,
ya, tidak bisa diqadha. Dan kita wajib belajar masalah salat, ya. Pelajari coba supaya salat kita ini tidak ikut-ikutan. Ya, pelajari sekali sifat salat Nabi karya Syekh Albani atau Syekh bin Bas atau Syekh siapa, ya. Antum pelajari sehingga salat antum benar-benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan. Wa ahammul faraidhi ba'da salati ada'u zakah, dan kewajiban yang penting, yang terpenting setelah pelaksanaan salat adalah menunaikan zakat. Kama qala azza wa jalla, orang yang meninggalkan salat ini kewajiban fardu ain, ya, dan secara asalnya semua orang adalah mampu, ya, berbeda dengan zakat, ini berasalah harta, tidak semuanya mampu, ya. Maka salat siapa yang meninggalkannya dia telah kafir. Zakat kalau itu adalah kelompok, ya, besar, maka mereka diperangi sebagaimana telah dilakukan oleh siapa? Abu Bakar As-Siddiq, ya. Dan dikatakan bahwasanya peperangan itu adalah peperangan melawan orang-orang yang murtad karena tidak mau mengeluarkan zakat lagi sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya dua poin ini harus benar-benar diperhatikan. Ingat, ini dua rukun Islam yang paling penting setelah dua kalimat syahadat. Kama qala azza wa jalla, sebagaimana firman Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-dina hunafa, dan mereka tidak diperintahkan melainkan untuk beribadah pada Allah dengan mengikhlaskan ketaatan atau mengikhlaskan agama ini kepadanya. Hunafa, ya. Hunafa artinya yaitu dekat, condong kepada tauhid, jauh dari kesyirikan. Wa yuqimus shalah, dan menunaikan dan menegakkan salat. Wa yu'tuz zakah, dan menunaikan zakat. Wa dzalika dinul qayyimah, dan itulah agama yang lurus, ya, dan itulah agama yang lurus. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, wa aqimus salata wa atuz zakata wa ati'ullaha wa ati'ur rasula la'allakum turhamun, dan tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, taatilah Rasul agar kalian dirahmati, agar kalian mendapatkan rahmat. Ini semuanya perintah, dan hukum asal perintah di dalam Islam adalah menunjukkan kewajiban. Wa qad dalla kitabullahi al-azim al-azimu wa sunnatu rasulihil karimu wa sunnatu rasulihil karimi ala anna man lam yuaddi zakata malihi yu'adzabu bihi yaumal qiyamah. Dan telah, ya, Al-Quran Al-Azim dan Sunnah Rasulullah telah menunjukkan bahwa orang yang tidak menunaikan zakat hartanya maka dia akan disiksa kelak pada hari kiamat, ya. Ini sebagaimana yang ada di dalam surat At-Taubah 34-35. Antum catat apa nanti lihat sendiri. At-Taubah 34-35, surah 9 ayat ke-34-35. Ya, dari tengah-tengah ayat, ya, atau saya bacanya secara singkat. Allah mengatakan 34, walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim. Ya, orang-orang yang menyimpan emas dan perak serta tidak menginfakkannya di jalan Allah, ya, tidak mengeluarkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira pada mereka dengan azab yang pedih. Yauma yuhma 'alaiha, ingatlah pada hari ketika emas dan perak dipanaskan fi nari jahannam, dalam neraka jahannam. Fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum, lalu dengan itu disetrika dahi, lambung dan punggung mereka. Seraya dikatakan, hadza ma kanaztum li anfusikum, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri. Fadzuqu, maka rasakanlah, ma kuntum taknizun, akibat dari apa yang kalian simpan itu. Ya, ini dia tidak menunaikan hak wajibnya, dan hak wajib dari emas dan perak adalah ada zakatnya, ada zakat emas, ada zakat perak, ya. Dan juga ada hadis yang mirip dengan ayat ini, ya, dan ada beberapa hadis-hadis yang menjelaskan tentang hukuman ataupun siksa bagi orang yang tidak menunaikan zakatnya. Wa ahammul umuri ba'da shalah, dan yang dimaksud dari zakat atau yang
masuk rukun ya zakat yang merupakan rukun adalah zakat apa? Zakat mal ya, zakat mal, zakat pada harta benda, zakat pada emas dan perak termasuk mata uang, zakat pertanian, zakat binatang ternak, zakat perniagaan ya. Itu 4 poin yang wajib dizakati. Kemudian wa ahammul umuri ba'da sholati wa zakat siyamu ramadhana. Nah, setelah ini baru beliau masuk ke puasa. Ya, perkara yang terpenting setelah sholat dan zakat adalah puasa di bulan Ramadan. Wa hiya ahadu arkanil islamil khamsati. Dan puasa di bulan Ramadan adalah salah satu dari rukun iman, rukun Islam yang 5 al-madhkurati yang disebutkan fi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabda Nabi, bunyal islamu ala khamsin, Islam dibangun di atas 5 perkara. Syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, persaksian bahwasanya tiada sembahan yang hak kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Wa iqamis shalah, menunaikan salat. Wa itaiz zakah, menunaikan zakat. Wa shaumi ramadhana, puasa bulan Ramadan. Wa hajjil baiti, dan melaksanakan haji ke Baitullahil Haram. Yang kemudian kelima ini disebut dengan rukun Islam. Nah, ini setelah sholat dan setelah zakat ada puasa di bulan Ramadan. Ya, maksud beliau di sini tentu saja sebelum seorang melaksanakan sholat jangan dia tinggalkan. Saya ulangi, sebelum dia melaksanakan puasa maka laksanakanlah terlebih dahulu sholat. Kalau dia termasuk orang yang memiliki kelebihan harta maka laksanakan juga zakat. Ya. Adapun puasa tidak perlu harta. Ya, kita semuanya bisa melaksanakannya insyaallah taala. Hanya saja sebagian dari kaum muslimin kurang perhatian dengan masalah puasa. Wa yajibu 'alal muslimi an yasuna shiyamahu wa qiyamahu amma haramallahu alaihi minal aqwal wal a'mal. Dan wajib bagi setiap muslim, nah ini nasihat ya, penting. Wajib bagi setiap muslim, karena biasanya kalau perkara-perkara yang membatalkan dan lain sebagainya ini banyak yang tahu ya, banyak yang tahu. Tapi masalah ini terkadang dilanggar. Wajib bagi setiap muslim untuk menjaga puasanya, wa qiyamahu, dan salat malamnya, amma haramallahu alaihi, dari hal-hal yang Allah haramkan atasnya, minal aqwal wal a'mal, dari ucapan-ucapan atau perbuatan. Li'anal maqsuda bisiyami huwa ta'atullah subhanahu, karena maksud tujuan dari puasa adalah melaksanakan ketaatan pada Allah. Wa ta'zimu hurmatih, dan mengagungkan kehormatan Allah, syiar-syiar Allah. Wa jihadun nafsi ala mukhalafati hawaha fi ta'ati maulaha, demikian pula dia berjuang melawan hawa nafsunya untuk menyelisih hawa nafsunya dalam melaksanakan ketaatan pada Allah ya, kepada maulanya. Wa ta'widuha as-sabru amma haramallah ya, dan menggantinya dengan kesabaran dari apa-apa yang Allah haramkan. Wa laysal maqsudu mujarradu tarki at-ta'ami wasyarabi wasairil mufattirat, dan bukan maksud dari puasa itu hanya sekedar meninggalkan makan, minum, dan pembatal-pembatal yang lainnya. Tidak itu saja, makanya saya sampaikan tadi derajat puasa ada 2. Ada yang orang meninggalkan pembatal-pembatal puasa, ini masih bawah. Yang di atasnya adalah orang yang meninggalkan pembatal-pembatal puasa dan meninggalkan apa-apa yang Allah haramkan. Ya, jadi dengan kata lain, namanya orang berpuasa ya berarti sudah stop ghibah, stop maksiat. Maksiat itu kapan saja harus di stop, tapi di bulan Ramadan lebih ditekankan lagi untuk di stop ya, untuk ditinggalkan. Ya, itu yang lebih penting lagi untuk ditinggalkan. Nah, tadi ada yang tertinggal ya, tertinggal sedikit ya. Nah, yang penting bagi kita ikhwas sekalian apa itu? Tadi berkaitan dengan masalah keutamaan keistimewaan puasa ya. Orang yang akan mendapatkan ampunan dari Allah ya, orang yang akan mendapatkan ampunan dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, adalah puasa yang selamat dari kemaksiatan ya, bukan puasa yang hanya menahan dahaga dan lapar atau syahwat saja, tidak, tapi puasa yang
puasa tersebut selamat dari kemaksiatan, tidak ada kemaksiatan pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, puasanya sempurna, ya, puasanya sempurna. Itu yang akan diampuni oleh Allah. Makanya ya, kalau kita perhatikan seperti itu, ternyata tidak mudah untuk mendapatkan ampunan dari Allah dengan puasa tersebut, ya. Iman dan wahtisaban, ya, dengan iman dan mengharap pahala, yang kemudian juga dia harus selamat dari kemaksiatan. Nanti dalilnya kita bacakan. Harus selamat dari kemaksiatan. Kemudian orang yang puasanya tadi dilipat gandakan menjadi 10 itu semuanya dapat kalau selamat, kalau baik puasanya. Tapi ada yang mungkin 100, 200 sampai 700 atau sampai lebih dari itu tanpa batas. Ini nanti tergantung keadaannya. Dan itu tergantung dari ihsan atau derajat ihsannya. Agama kan terbagi menjadi 3 tingkatan. Ada Islam, ada iman, ada ihsan. Nah, ihsannya bagaimana? Berarti dia beribadah pada Allah seakan-akan melihat Allah. Atau kalau tidak, maka harus yakin dia dilihat, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kalau dia terapkan dalam kehidupannya, termasuk puasanya, dia akan mudah biidznillah meninggalkan berbagai macam kemaksiatan pada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia mau lari kemanapun tetap bisa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebagian dari manusia, ya, atau banyak dari manusia itu malunya kepada sesama manusia, tapi malu sama Allah tidak. Makanya ketika dia hendak bermaksiat, jauh dari orang-orang yang dia kenalnya. Kalau dari sini mau bermaksiat ke Bahrain dulu contohnya, karena di Bahrain gak ada yang kenal, ya. Atau kalau di Indonesia pergi kemana dulu, itu safarnya safar apa namanya? Safar maksiat. Ulama katakan safar maksiat itu tidak ada rukhsah jamak ataupun qasar salat, tidak ada. Paling-paling nggak salat, ya, beres sudah. Paling-paling nggak salat, itu saja. Tapi ulama jelaskan, ya, bahwa safar yang ada rukhsahnya adalah, ya, termasuk puasa juga, adalah safar mubah atau safar ketaatan. Kalau safar maksiat bukan, ya, malah dia akan mendapatkan dosa, ya, maka malah dia akan mendapatkan dosa. Ada seorang teman cerita sama kita dulu, Abu Rumesa tahu juga, ya, cerita sama kita. Dia pernah nemeni siapa gitu pergi ke Bahrain. Pas masuk hotel dikasih daftar isinya foto-foto dari berbagai macam kewarganegaraan. Di antaranya ada orang Indonesia juga. Ngeri tidak? Bahrain termasuk negara Islam. Pak Masun pernah ke Bahrain? Pernah ditawar, ya? Enggak. Jangan, Pak, ya. Di sana daging ini ada nggak, ya? Khinsir ada, ya? Babi ada, ya? Ada, Pak? Ada. Kayaknya ada sih, kalau kayak gitu aja ada. Apalagi yang lebih parah, khamr kan ada, ya? Khamr ada. Makanya cara sebagian orang supaya menyelundupkan barang dari sana ke sini, ya, pakai seperti itu, ya. Saya pernah pulang ke Indonesia lewat Bahrain. Di antara yang saya ingat, pas nggak tahu, pokoknya salah satunya dari pas pulang itu, koper semuanya suruh buka atau suruh nurunin, ya. Ada anjing itu yang gede itu, diendus. Diendus, pokoknya ada sesuatu, ada terasinya atau durainya mungkin. Oh, ya. Saya khawatir sih nanti anjingnya kayak kucing, setelah mencium duren, enggak, ya, mabuk duren, ya. Sebagian orang sini ketika mereka pengen main minum khamr, ada yang bikin sendiri. Dan kampung yang terkenal nggak baik di sini itu 2. Mana sama mana coba? Hai mana di sini yang nggak baik terkenal? Di Damam. Badia sama Khalij, ya. Khalij itu terkenal nggak baik juga. Makanya dulu
Saya kalau dari mana, saya dulu lama tinggal di Khalid situ ya. Ini depan sini perempatan sana itu Khalid. Kufa itu Khalid sudah. Ya. Saya minta antar taksi kemana? Khalid, enggak mau. Hanya di luar nggak mau, cari yang lainnya. Ya. Nggak mau suruh ngantar, tahu burukannya. Makanya sering polisi keliling di situ. Ya. Siapa dulu yang pernah cerita ada orang Filipina apa diajak ngomong sama polisi, terbau cium bau ininya, langsung pegang. Bau apanya? Bau minuman kerasnya. Bau nuggetnya. Bau minuman kerasnya, sudah tangkap langsung. Ya. Dan kalau bulan Ramadan banyak polisi dulu situ, nggak tahu ngapa mereka polisi itu banyak ya. Berbeda dengan kalau distrik-distrik yang lainnya tidak sebanyak itu ya. Tapi kita tinggal di luar, nggak terlalu jauh dalam, alhamdulillah sih aman. Paling cuma sepeda sekali hilang. Ya. Di Kampung Baru juga sepeda hilang itu Pak. Diambil juga Pak. Saya di lantai 3 sepeda hilang, di bawah juga ada yang hilang. Tayyib. Sebentar lagi insyaallah. Walihada sahha an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anahu qala, maka itu ada riwayat yang sahih dari Rasulullah bahwa beliau bersabda, as-siyamu junnah, puasa itu adalah junnah. Apa itu junnah? Perisai atau tameng atau semacamnya. Junnah dari apa? Tameng dari apa? Perisai dari apa? Ya, yang ada dari hadisnya dari Rasulullah SAW adalah as-siyamu junnah yastajinnu bihal abdu yaumal qiyamati minan nar. Kama qala, puasa adalah tameng yang dia gunakan untuk melindungi dirinya pada hari kiamat dari api neraka. Kemudian Rasul menjelaskan ya nasihat bagi yang mampu untuk puasa, kalau tidak maka bagi yang mampu maka nikah, yang tidak maka berpuasa. Kemudian beliau mengatakan fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji, ya, karena puasa itu bisa lebih menundukkan pandangan dan bisa lebih menjaga kemaluan. Ya, berarti puasa bisa sebagai tameng dari apa? Dari syahwat, ya, dari syahwat, juga dari dosa. Jadi mencakup 3 poin. Tameng dari api neraka, tameng dari syahwat yang diharamkan, tameng dari dosa. Ya, makanya puasa. Kalau untuk urusan dunia, puasa ini tameng dari berbagai macam penyakit, ya tidak? Puasa itu tameng dari berbagai macam penyakit untuk urusan dunia. Hadisnya tidak sahih. Sumu tasihhu, berpuasalah niscaya kalian akan sehat. Tapi secara pengamalannya, secara realitanya benar. Makanya dalam dunia kedokteran, sebelum ada dalam dunia kedokteran untuk mengatasi atau menyembuhkan penyakit-penyakit tertentu, diantaranya dengan cara apa? Berpuasa. Tapi bahasa mereka apa? Bahasa mereka diet. Diet apa namanya? Intermittent. Ayo siapa? Tunjuk tangannya. Puasa kesempatan untuk diet itu ya. Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau pernah sakit apa gitu ya. Yang kemudian ketika sakit itu beliau selama atau berapa bulan itu hanya minum air. Selama berapa bulan hanya minum air, dan itu sembuh, menjadikan manjur untuk menyembuhkan penyakitnya. Jadi hanya minum air saja. Kalau sebagian sahabat itu hanya minum air Zam-Zam, sebagai Abu Dzar, sebagaimana Abu Dzar Al-Ghifari, dan ada sahabat yang lainnya, siapa saya lupa ya. Jadi lama di haram, tidak kenal dengan siapa-siapa, tidak ada makanan, setiap hari makannya hanya apa? Zam-Zam. Ya. Terus, jadi lama-lama akan kurus dia dan menjadi sehat biidznillah. Apakah setiap orang yang gemuk kemudian tidak sehat? Enakan gemuk atau kurus, Pak?
Saya ukuran seperti ini udah katanya obesitas. Saya katanya Pak Dokter, nggak tahu itu zalim atau adil itu. Orang-orang bilang kalau mau wibawa itu gemuk, jangan kurus. Orang kurus itu nggak ada wibawanya katanya. Coba antum jadi orang gemuk, diem saja nggak sebanyak omong, orang-orang takut sama antum. Apalagi kalau hitam matanya merah gitu ya. Jadi kalau mau wibawa, gemukan saja. Kalau kurus itu kelihatan kurimen bahasa saya. Kalau bahasa saya di Lampung itu kurimen, bahasa Jawa atau apa itu? Kurimen itu apa sih? Apa kurimen? Itu bahasa Jawa, Pak? Apa, Pak? Artinya apa? Kurang gizi. Kurimen tampaknya seperti itu, tapi ya sehat, tentu saja sehat ya. Cungkring. Nah. Jadi saya polemik nih, mau kurus atau mau gemuk aja nih. Tapi kalau saya lihat, Pak, ingat dulu masa waktu kuliah dan sebagainya, waktu belum memegang gaji, Pak ya. Ya, kurus banget ya Allah. Makanya teman-teman juga kadang-kadang komentari ya. Saya kenal sama Sulhan, tapi Sulhan yang saya kenal dulu kurus. Ngejek atau ngejek ini? Canda ya. Saya juga terkadang kalau melihat orang-orang teman-teman ya, adik kelas atau kakak kelas atau siapa gitu, ketika melihat di video itu sekarang jadi ustadz, jadi dai, ya Allah antum ini dulu kurus sekarang gemuk. Ngomongin diri anak sendiri berarti ini ya. Enakan kurus apa gemuk, Pak? Pak Iwan. Enakan gemuk. Kalau bisa, Pak, gemuk yang paling istimewa itu gemuk pahala, Pak ya. Makanya nanti kalau antum puasa, semoga kita semua bisa gemuk pahala. Kurus apa namanya ini? Jasmani tidak apa-apa, tapi gemuk rohani ya. Coba antum lihat video saya waktu awal-awal sembuh dari corona itu juga, itu masih kurus itu ya Allah, masih kurus. Semakin kesini kok semakin makmur ini ya. Istri nggak berhasil mengurus suami berarti. Bukan mengurus, menggemuk ini ya, mengurus kan jadi kurus gitu ya. Tayyib. Ini penggalan yang pertama. Puasa adalah perisai. Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth. Apabila ya pada hari seorang kalian berpuasa, fala yarfuth, janganlah dia mengucapkan kalimat yang keji, yang jorok. Atau yarfuth di sini maknanya juga adalah kemaksiatan, tidak boleh bermaksiat. Wala yaskhab, jangan dia bertikai atau ribut atau berkelahi dengan ucapan, dengan suara ya, teriak-teriak dengan kata lain. Fala yaskhab itu teriak-teriak. Tidak boleh bermaksiat atau tidak boleh mengucapkan kalimat keji ya. Demikian pula tidak boleh teriak-teriak, karena ini bisa apa? Mengurangi pahala. Ini teriak-teriak dalam hal yang tidak hak ya. Kalau orang khutbah Jumat teriak-teriak ya beda. Orang masuk ke sungai teriak-teriak minta tolong ya beda. Atau orang dikejar anjing teriak-teriak tolong ya beda, tentu saja ya. Fa in sabba ahadun aw qatalahu falyaqul, apabila ada seorang yang mencelanya atau memeranginya, mengganggunya, falyaqul inni shaim, hendaknya dia ucapkan saya sedang puasa ya. Dia mengucapkan dua kali, inni shaim, saya sedang berpuasa, saya sedang berpuasa. Maksudnya dia mengucapkan kalimat itu ya, puasa yang menghalangi dirinya dari membalas perbuatan buruk orang lain terhadap dirinya. Ya, wasahha anhu sallallahu alaihi wasallam, dari riwayat sahih juga dari beliau, annahu qala, beliau bersabda, man lam yada' qaula zuri, siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta. Maksudnya zur ini adalah kebatilan, segala kebatilan itu masuk ke zur. Wal amal bih, siapa yang tidak meninggalkan ucapan atau amalan dusta dan amalan dusta, wal jahla, dan perbuatan bodoh. Perbuatan bodoh ini adalah
seperti melakukan keburukan atau tidak melakukan ketaatan. Orang yang seperti ini, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu, maka Allah tidak butuh dia meninggalkan makan dan minumnya, ya. Maka Allah tidak butuh dia meninggalkan makan dan minumnya. Dia berpuasa tapi hanya capai saja yang dia dapatkan, tidak mendapatkan pahala. Ya. Nah, kalau kita mempelajari hadis-hadis seperti ini berarti semakin ngeri. Ya Allah, apakah dosa saya nanti diampuni atau tidak ini? Dosa-dosa yang lalu, ya. Tidak ada bukti, ya. Sehingga hendaknya seorang itu dia tawadhu, dia rendah hati. Fa'ulima bihadin nusus, maka diketahui dari nas-nas ini wa ghairiha dan selainnya, dari dalil tersebut dan selainnya, annal wajib 'ala shaim, yang wajib bagi orang yang berpuasa adalah al-hadharu, berhati-hati, min kulli ma harramallahu alaihi, dari segala yang Allah haramkan atasnya, wal muhafadzatu, dan menjaga, ala kulli ma aujaballahu alaihi, menjaga segala yang Allah wajibkan atasnya. Wa bidzalika yurjalahul maghfiratu wal 'itqu minan nar. Ya, dengan demikian diharapkan baginya al-maghfirah, ampunan, wal 'itqu minan nar, dibebaskan dari api neraka, wa qabulus shiyam, diterima puasanya, wal qiyam, dan salat tarawihnya. Ya, nah ini kalau dia benar-benar memperhatikan, maka diharapkan. Ini diharapkan, tidak bisa dipastikan. Makanya ya tidak ada jalan bagi kita untuk sombong dengan amal ketaatan kita, ya. Nah, ini para jamaah sekalian azanillah wa iyyakum, risalah beliau yang menjelaskan tentang puasa dan qiyam Ramadan, ya, yang kemudian dan nasihat beliau juga untuk berlomba-lomba. Yang kemudian pada poin selanjutnya beliau akan menyebutkan 6 poin dari beberapa perkara penting yang bisa jadi belum diketahui oleh sebagian orang, ya. Insya Allah untuk poin ini kita akan sampaikan pekan depan biidznillah. Ya, sampai di sini saja. Mungkin ada yang bertanya. Wallahu taala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallama tasliman katsira. Ya, silakan kalau ada yang bertanya. Atau mau ke belakang, silakan Pak Ferdi. Mau tanya kalau puasa itu pahalanya sampai tak terhingga gitu. Ya. Lalu ada ibadah lain itu memberikan buka puasa kepada orang yang sedang berpuasa dan mendapatkan pahala yang sama seperti orang yang berpuasa. Berarti orang yang memberikan buka puasa tadi itu mendapatkan pahala yang tak terhingga juga. Pertanyaannya adalah sebatas apa memberikan buka puasa itu? Apakah hanya sebutir kurma sudah cukup untuk memberi buka puasa, seteguk air sudah cukup, atau harus yang lebih banyak daripada itu? Baik. Ada sebuah hadis, man fattara sa'iman falahu mithlu ajri as-sa'imi la yanqusu min ajri as-sa'imi syai'an, falahu mithlu ajrihi min ghairi an yanqusa min ajri as-sa'imi syai'an, atau kama qala. Ya, siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa, tak kurang sedikit pun, gitu ya. Pertama, hadis ini memang hadis yang diperselisihkan oleh para ulama tentang sahih atau tidaknya, ya. Sebagian ulama ada yang mensahihkan, sebagian ulama ada yang menghukumi itu dhaif. Tapi bagi mereka yang menghukumi itu dhaif, ya, maka kaidah umum dalam syariat, siapa yang berusaha atau niat melakukan suatu ibadah, maka dia bisa jadi mendapatkan hal yang sama, ya, mendapatkan pahala yang sama. Itu kaidahnya. Man jahaza ghazian faqad ghaza, kata Rasulullah. Siapa yang mempersiapkan perbekalan untuk orang yang berperang, maka dia sungguh telah ikut berperang, contohnya. Ya, dan ada hadis-hadis yang lainnya.
Ya, jadi seandainya anggap saja hadis tersebut kita hukumi dhaif, tapi bukan berarti kemudian maknanya tidak benar, karena ada kaidah umum dengan dasar dalil-dalil yang lainnya. Nah, kemudian lalu bagaimana pahalanya? Ya, apakah dia bisa mendapatkan pahala mungkin 700 atau tanpa batas? Ya, mungkin saja. Ya, dengan izin Allah, dan itu berarti sesuai dengan amalannya juga. Ya, bagaimana ihsannya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang menjadi pertanyaan adalah lalu sebatas apa seseorang itu dikatakan berbagi buka puasa? Ya. Dalam masalah ini ada perbedaan pendapat di antara ulama. Ada yang mensyaratkan sampai orang itu kenyang. Ya, sampai orang itu kenyang maka dia dikatakan sudah berbagi buka puasa, ya. Tapi sebagian yang lainnya mengatakan tidak disyaratkan kenyang. Ya, makanan yang cukup baginya, ya, cukup untuk berbuka, ya, meskipun tidak sampai kenyang, ya, maka itu insya Allah sudah cukup baginya untuk dikatakan berbagi buka puasa. Jadi tidak disyaratkan berarti harus satu paket makanan lengkap, ya. Anggap saja nasi padang yang kalau makan orang itu kenyang, ya, tidak disyaratkan. Ya, kalau dia mungkin mau berbagi bakso yang cukup untuk separuh perutnya, ya, setengah porsi anggap saja, ya, sudah cukup insya Allah. Atau mungkin dia memberi buah-buahan atau salad atau apa yang ketika seorang berbuka dengannya itu dia sudah merasa cukup, ya, maka itu sudah cukup disebut dengan berbagi buka puasa, ya. Ini pendapat yang lebih kuat insyaallah taala. Tapi kalau mau memilih yang pertama, ya tidak mengapa untuk kehati-hatian, karena itu berarti yang disepakati. Maksudnya ketika secukupnya saja sudah boleh, apalagi lebih dari itu, ya. Wallahu taala. Ya, ada lagi? Silakan, Mas. Terkait sabda Rasulullah SAW yang fala yakus lam yada' qaulazur, yang termasuk hal-hal yang wafat dan qaulazur itu apa saja, supaya kami bisa hati-hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab." Ya, apabila tiba hari seorang dari kalian berpuasa, maka janganlah dia yarfuth, ya, melakukan rafath, ya. Ada yang berpendapat rafath itu adalah kemaksiatan. Jangan bermaksiat, segala maksiat berarti dia tinggalkan. Ada yang berpendapat bahwasanya rafath itu adalah fuhsyul qawli atau fahishul qawli. Maksudnya adalah ucapan yang keji, ucapan yang jorok, ucapan yang tidak baik. Anak sekarang seperti biasa menyebut hewan-hewan tertentu itu kan, ya. Ya, itu keji, itu perbuatan termasuk ucapan yang keji, ya. Jadi ucapan-ucapan apa saja yang tidak baik ditinggalkan. Itu kalau dibiarkan terus dikhawatirkan sudah membudaya, mendarah daging, nanti dianggap biasa. Makanya dinasihati teman-teman, terkhusus keluarga kita, teman-teman kita, tinggalkan kalimat-kalimat yang tidak baik. Ya, kalimat-kalimat yang tidak baik itu ar-rafath. Ya, adapun hadis yang selanjutnya, man lam yada qaulaz zuri wal amala bihi, ya, dalam sebuah riwayat dikatakan wal jahla, ya. Siapa yang tidak meninggalkan qaulaz zur, ucapan zur itu zur, ya, ucapan atau amalan zur. Arti zur itu adalah kedustaan, ya, ucapan dusta atau perbuatan dusta. Tapi maksudnya azur di sini adalah kebatilan, segala bentuk kebatilan, dan kebatilan yang paling batil adalah kesyirikan pada Allah Subhanahu wa taala. Segala hal yang buruk, yang batil itu masuk dalam ucapan dan perbuatan batil tadi. Berarti segala sesuatu, ya, termasuk kemaksiatan, termasuk juga dusta, bohong, itu masuk di situ juga. Kalimat yang umum, ya, dari kata-kata zur ini kalimat yang umum. Ya, wallahu taala alam. Nah, itu maksudnya, Mas, ya. Maksud dari ar-rafath, ya, dan az-zur.
Ya, ada lagi ikhwan? Fadal Pak Yusri. Tentang praktek ihtisab itu gimana Ustaz? Ketika kita sholat kan gimana kita mempraktekkan ihtisab itu? Ya. Praktek ihtisab itu bagaimana? Ya, ihtisab ini ikhwan sekalian. Tadi artinya apa? Ya, ihtisab di sini artinya apa? Talabul ajri minallah, mengharap pahala dari Allah semata. Dan segala macam ibadah juga semestinya kita mengharap pahala dari Allah semata. Ya, berarti dia prakteknya bagaimana? Dalam ibadah yang dia lakukan sudah dengan kata lain kita katakan ikhlas. Ya, ikhlas atau dia pokoknya hanya mengharap pahala dari Allah. Dia ingin mendapatkan ganjaran dari Allah. Tidak menginginkan ganjaran dari siapapun, tidak mengharapkan dunia, tidak mengharapkan pujian, tidak ingin dilihat, tidak ingin bayaran, tidak ingin apalagi sanjungan pujian, tidak ingin disebut-sebut, tidak ingin terkenal, tidak ingin tenar, tidak ingin apa dengan ibadahnya. Pokoknya dia sudah yang diharapkan adalah pahala dari Allah, ganjaran dari Allah semata. Nah, ini hakikat dari ihtisab. Ya, makanya ihtisab itu tidak mudah juga. Karena hati kita ini pengen bagian yang banyak dari dunia, ya. Makanya hakikat ikhlas itu adalah memurnikan, ya, memurnikan ibadah hanya kepada Allah semata, ya. Ibadah ini pokoknya ditujukan untuk Allah semata. Mau dia mengharap pahala dari Allah atau pokoknya sudah yang penting dia ibadah lillahi ta'ala, ikhlas, tidak mengharap dari selain Allah, ya, maka itu yang terbaik, ya. Itu yang terbaik, ya. Kalau tercampur dengan urusan dunia, ya, dan banyak dari urusan dunia, ya, entah itu riya, entah itu mungkin apa lagi, pujian, sanjungan, ya, bayaran, harta dan lain sebagainya, maka tidak ihtisab di situ. Contoh, ya, contoh seseorang ingat dulu sempat ribut di mana, ya, di Tangerang atau di mana, sholat subuh hadiah umroh, ingat nggak? Di mana dulu? Di mana dulu? Sholat subuh hadiah umroh. Setelah itu banyak yang datang. Ya, salat datang ke situ kalau yang diharapkan itu ya tidak ihtisab. Kecuali mungkin orang yang memang di kampung situ memang salat sudah biasa di situ dan dia tidak umrah, sudah mau dapat ke tidak, ya bismillah. Tapi kalau orang datang yang biasanya salat di samping rumahnya, dia pas saat itu salat subuhnya di situ terus para ingin sampai 30 hari, kalau salat 30 hari nanti ada undian dapat umrah atau apa, ya. Berarti itu bukan ihtisab, contohnya seperti itu. Atau seorang riya, ya, ingin mendapatkan pujian, ingin mendapatkan sanjungan, ya, berarti tidak ihtisab, ya. Dia ingin bayaran, ingin sanjungan, pujian atau dunia yang lain, maka itu berarti tidak ihtisab, ya. Atau seseorang bisa jadi dia sholat tarawih itu ya karena teman-teman sholat tarawih ikut-ikutan, ya. Berarti bukan karena iman di situ, bukan juga karena ihtisabnya, ikut-ikutan sajalah. Meskipun itu adalah kebaikan, ya. Semoga saja nanti dia dapat ilmu, ya. Bidayatul khair lah, permulaan yang baik, ya. Tapi kalau terus-menerus tidak update ilmu, ya akan banyak yang hilang dari nanti, dikhawatirkan akan banyak yang hilang. Makanya kita ini banyak kelirunya karena tidak menuntut ilmu. Kalau kita terus menuntut ilmu, kita akan tahu mana yang benar, mana yang salah, tinggal diamalkan saja, ya. Wallahu taala alam. Fadhal, Mas. Kebetulan kan sekarang kan udah tanggal 20 Sya'ban saja. Jadi kira-kira masih ada 10 hari lagi menjelang Ramadan. Kira-kira sisa waktu 10 hari ini efisien dan efektifnya itu apa yang kita lakukan untuk menyambut Ramadan? Adakah riwayat-riwayat para sahabat atau
Rasulullah sendiri untuk menyiapkan Ramadan di hari-hari seperti sekarang ini? Iya. Sallallahu alaihi wasallam. Cara paling efisien untuk menggapai Ramadan dengan maksimal di sisa-sisa hari yang ada. Ya, antum pernah mendapatkanlah cerita-cerita di antara kalau di generasi salafus saleh dahulu, mereka 6 bulan ya, sebelum masuk Ramadan mereka sudah berdoa kepada Allah agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Ya, mumpung saya ingat, disimak, mumpung saya ingat, saya berapa kali men-share pada antum ya ucapan Amr bin Qais ya, di situ berbunyi tuba liman aslaha nafsahu qabla Ramadan. Sungguh beruntung seorang hamba yang memperbaiki dirinya sebelum Ramadan tiba. Itu tidak benar, itu tidak ada di kitab yang dimaksud. Kalau dalam ilmu hadis istilahnya tidak ada asal usulnya, tiba-tiba muncul saja di banyak postingan. Kita hanya ngambil saja kemudian ikut menerjemahkan, ketika dicek tidak ada. Saya bahkan sempat cek di makhtutahnya, di manuskrip tulisan tangannya yang versi PDF sekarang banyak mudah diakses, tidak ada juga ya. Nggak di halaman yang dimaksud atau di halaman-halaman yang lainnya. Jadi itu la asalahu, tidak ada asal usulnya. Bisa jadi orang share di internet, kemudian kemudian itu ada tambahan kalimat ini tapi bukan dari Amr bin Qais, tapi kemudian dianggap itu dari ucapan Amr bin Qais ya. Bisa jadi seperti itu. Jadi intinya secara riwayatnya itu tidak benar. Ada secara maknanya benar. Sungguh beruntung seorang hamba yang mempersiapkan dirinya sebelum Ramadan tiba ya. Kemudian selain daripada itu para jamaah sekalian ya Mas ya, mereka kalau masuk bulan Sya'ban, mereka ada yang tutup tokonya, ada yang fokus beribadah, baca Al-Quran, dan mereka mengatakan itu adalah Syahrul Qurra. Ini adalah bulannya para qari ya. Jadi dimulai dari Sya'ban. Kalau mau aktif nanti Ramadan bisa maksimal, dimulainya dari bulan Sya'ban atau bulan-bulan sebelumnya. Atau syukur-syukur kalau bisa full ya, terus dia rajin terus beribadah pada Allah, entah qiraahnya, entah ngajinya, entah tilawahnya, entah ini dan itunya. Adapun kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah ya, bahwasanya beliau tidak pernah diketahui berpuasa full kecuali di bulan Ramadan dan Sya'ban. Dalam sebuah riwayat dikatakan illa qalila, di Sya'ban beliau puasa kecuali sedikit saja, kecuali beberapa hari saja beliau tidak berpuasa. Maksudnya ya, beliau sudah bersiap-siap untuk puasa di bulan Ramadan itu sejak Sya'ban ya. Dan Sya'ban tidak boleh full 30 hari ya. Yang benar adalah pada sebagiannya. Makanya seorang disyariatkan untuk memperbanyak puasa di bulan Sya'ban sebagai kesiapan untuk Ramadan tiba, supaya dia terbiasa, supaya dia memantaskan dirinya pantas kalau nanti masuk bulan Ramadan ya. Adapun hadis ya, idzan tasafa Sya'ban fala tasumu, apabila telah tiba tengah bulan Sya'ban maka jangan kalian berpuasa. Ini diperdebatkan ulama akan sahih atau tidaknya. Banyak ulama mengatakan tidak sahih, ada juga yang mengatakan sahih ya. Kalau seandainya itu dianggap sahih, maka maksudnya adalah orang yang tidak terbiasa berpuasa. Kalau orang sudah terbiasa berpuasa sebelumnya, Senin Kemis, maka selanjutnya pun tidak mengapa. Sampai sebelum masuk Ramadan dia boleh ya, boleh dia berpuasa. Nah ini kebiasaannya. Berarti yang tersisa dari waktu yang ada di sini ya, kalau para sahabat dulu ilmunya sudah ngelotok, tahu ngelotok Mas? Sudah di luar kepala gitu kan, tinggal prakteknya aja ya. Kalau kita karena teorinya mungkin ada hal-hal yang luput ya, dibaca lagi. Di waktu yang tersisa ini kita baca-baca lagi. Kemudian yang kedua, coba kita pelan-pelan tambah ibadah kita ya. Tilawah kita, ngaji kita, mungkin sholat kita, apalagi mungkin sedekah kita dan ibadah-ibadah yang lainnya. Nah, kalau itu sebagai persiapan supaya ketika terbiasa, benar-benar terbiasa masuk di bulan Ramadan tidak kaget
akhirnya bisa lancar dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya seperti seseorang mau senam, dia ada pemanasan. Ibaratnya orang mau salat wajib, dia ada salat sunnah ya. Maka dilaksanakan salat sunnah dulu sebelum yang wajib. Nah, ini yang bisa kita laksanakan insyaallah taala di sisa hari-hari yang ada ya. Dan banyak-banyak berdoa pada Allah, kuatkan niat agar Ramadan menjadi lebih baik lagi. Pokoknya planning yang paling penting itu adalah antum bikin planning pengen ibadah ini, ibadah itu, gitu saja. Tanggal sekian mungkin mau umroh, tanggal sekian mau ini, tanggal sekian mau itu di bulan Ramadan ya. Dibuat planning seperti itu. Ya. Adapun sekali lagi khususnya untuk keluarga, planning belanja mulai dari sekarang supaya Ramadan tidak terlalu tersibukkan. Kecuali kalau mau belanja dekat-dekat di Bagalah sebagaimana sudah saya sampaikan, tidak menghabiskan banyak waktu, tidak macet dan seterusnya. Wallahu taala alam. Iya, ada lagi. Terkait dengan saya berpuasa ketika sedang subuh, apakah itu tidak menjadikan ria atau itu untuk Ramadan saja atau gimana Pak? Ketika katakan saya sedang berpuasa ini saya imun. Iya. Itu khusus untuk bulan Ramadan saja atau puasa-puasa yang lain? Oke. Karena konteksnya nanti jadi ria. Siap. Tadi Rasulullah SAW mengatakan, fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaimun, gitu Pak ya. Apabila ada orang mengganggunya atau menyakiti atau mengganggunya, memeranginya, bahkan dengan lafaz memeranginya, maka kata Rasulullah falyaqul inni shaim, hendaknya dia mengatakan saya sedang berpuasa. Jawabannya ini mencakup puasa wajib dan puasa sunnah, dua-duanya, tidak hanya puasa di bulan Ramadan. Kemudian tentu dengan syarat ya, dia itu tujuannya bukan untuk riya, tapi untuk menjelaskan bahwa dia tidak mau membalas perbuatan orang itu karena dia sedang puasa. Jadi puasa yang menghalangi dirinya, bukan untuk tujuan riya. Kalau tujuan riya ya tidak diperbolehkan ya. Atau termasuk sebagian orang yang keliru mempraktekkan, dia marah-marah kemudian mengatakan saya ini sedang berpuasa. Semestinya puasa menjadikan dirinya tidak marah-marah ya. Nah itu, jadi bedakan, kita insya Allah bisa membedakan Pak ya antara riya. Kalau riya berarti dia ya ingin dipuji, ingin ini ya. Adapun ini tidak. Dan kabar gembiranya ini yang mensyariatkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, untuk memberitahukan dirinya saya ini sedang berpuasa ya. Makanya saya tidak mau membalas perbuatan buruk Anda ya. Wallahu taala a'lam. Ya, ada yang bertanya lagi? Masih sisa 9 menit. Silakan Mas. Di dekat rumah saya itu ada 2 masjid. Biasanya cuma buat sholat 5 waktu, satunya itu untuk Jumatan juga. Siap. Nah itu untuk yang lain, apakah ada perbedaan keutamaan antara 2 masjid itu atau sama-sama ada? Di dekat rumah saya ada 2 masjid, satunya ada sholat Jumatnya, satunya tidak. Biasanya kalau tempat kita yang ada itu masjid, yang tidak ada namanya sholat gitu ya. Apakah untuk qiyam Ramadan, sholat tarawih ada perbedaan antara keduanya? Jawabannya tidak, sama saja insyaallah. Dan yang lebih berhak antum mendatangi adalah yang terdekat dari rumah antum ya, khususnya untuk sholat 5 waktu. Itu hak yang paling besar adalah sholat di masjid terdekat. Kalau mungkin karena suatu alasan syar'i antum sholat di tempat yang lainnya, mungkin imamnya bacanya kurang bagus ya, khawatir nanti Al-Fatihahnya rusak, karena Al-Fatihah itu rukun ya, maka cari masjid yang lainnya. Nanti yang membedakan itu ketika mau i'tikaf ya. Nah ini mau i'tikaf, usahakan di masjid, seandainya seorang mau i'tikaf, usahakan dia lakukan di masjid yang ada salat Jumatnya, karena dia nanti tidak keluar ya, tidak keluar. Adapun kalau sholat tarawih sama saja, insya Allah tidak
tidak mengapa. Ya, kalau mungkin dia mau cari alasan tempat yang semakin banyak jamaahnya atau imamnya bacanya lebih bagus, tidak mengapa, boleh-boleh saja, karena itu bisa membantu seseorang itu bisa khusyuk, ya. Jelas itu bisa sangat membantu diri kita khusyuk, ya. Terkadang kita sholat di belakang imam masjid nggak khusyuk, ya, tapi kalau sholat di belakang imam yang lainnya bukan masjid tersebut, maka kita mudah khusyuk, ya. Bacaannya bagus, ya, setelah kaidah-kaidah tajwidnya bagus. Yang paling penting kaidah-kaidah tajwidnya terlebih dahulu, ya. Wallahu ta'ala alam. Tidak mengapa, Mas, ya. Karena itu mempengaruhi kualitas ibadah antum, ya. Semakin banyak juga bisa jadi, semakin banyak jamaah, ya, itu semakin memperbaiki pahala juga insyaallah ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Ada lagi ikhwah? Memanfaatkan waktu, masih 6 menit lagi. Silahkan Pak. Mas Ali, kemarin pertanyaan antum yang WhatsApp itu saya nggak tahu, ya. Saya cari-cari belum dapat, ya. Makanya belum saya jawab, ya. Ya, Mas, silahkan Pak. Terkait saya pernah dengar hadis di 10 hari terakhir katanya dituliskan takdir baik bagi yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Apakah ada hadis yang terkait dengan itu yang sahih? Terkait 10 hari terakhir di bulan Ramadan, pada malam-malamnya ditakdirkan takdir yang baik gitu, ya, dituliskan takdir yang baik. Apakah ada hadis sahihnya? Bahkan ada ayatnya. Bahkan ada ayatnya. Coba antum buka surat Ad-Dukhan, awal-awal surat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di situ, fiha yufraqu kullu amrin hakim, ya. Surat Ad-Dukhan surat ke berapa? 44, juz ke 25, mulai dari ayat ketiga. Allah katakan, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, sungguhnya kami menurunkannya, yaitu Al-Quran, fi lailatin mubarakah, pada malam yang penuh berkah. Inna kunna mundirin, sungguhnya kami memberikan peringatan. Fiha yufraqu kullu amrin hakim, ya. Apa artinya? Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Maksudnya apa? Ini takdirun sanawi. Ada takdir tahunan, ada takdir tahunan, ada takdir apa lagi? Bulanan, ya. Bulanan, ada bulanan atau pekanan. Ada takdir masing-masing dari kita ketika ditiupkan janin, ya. Kemudian juga ada takdir sanawi, takdir tahunan. Nah, ini takdir tahunan ini maksudnya pada malam Lailatul Qadar. Tapi bukan yang baik-baik saja, semua takdir mencakup baik dan buruk, ya. Makanya ulama berbeda pendapat apa hakikat atau makna dari Lailatul Qadar itu. Ada yang mengatakan Lailatul Qadar, Al-Qadar di sini artinya adalah syaraf, kemuliaan, keagungan. Karena memang itu adalah malam yang mulia, malam yang agung. Dan di antara maknanya adalah, makna Lailatul Qadar adalah lailah tuqaddaru fiha al-ajal wal arzaq, malam yang padanya ditakdirkan rezeki dan ajal dan lain sebagainya, ya. Dalilnya mana? Ini, ya. Adapun dalil yang Lailatul Qadar adalah ta'zim, karena memang di antara makna al-qadar adalah asyaraf, malam yang agung. Kemudian di antara ulama ada yang mengatakan juga takdir itu Lailatul Qadar berarti mempersempit, ya. Dari Allah Subhanahu wa taala mengatakan di surat Al-Fajr apa? Fa ammal insanu idza ma batalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi, wa amma idza ma batalahu rabbuhu faqadara alaihi rizqahu
Adapun kalau Allah mengujinya dengan cara qadara alaihi rizqahu, disempitkan rezekinya, ya, faqala, ya, kemudian dia qala rabbi ahanan, sungguhnya Allah Tuhanku menghinakanku, ya. Dikatakan sempit karena memang malam itu dalam setahun hanya dipersempit waktunya, hanya sekali, dan itu dari tenggelam matahari sampai terbit, sampai sebelum terbit fajar. Nah, ini 3 makna dari Lailatul Qadar, ya. Jadi iya benar, dalilnya ayat surat Ad-Dukhan mulai dari ayat 3 dan 4, tapi itu rezeki secara umum, ya. Wallah, atau bukan rezeki, takdir secara umum, ya. Wallahu taala a'lam. Para jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan, semoga senantiasa dimuliakan, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Biidznillah, pada pertemuan selanjutnya kita akan lanjutkan pembahasan kita masih seputar puasa. Sebagaimana insyaallah taala pembahasan seputar puasa kita akan lanjutkan lagi nanti di tenda bulan Ramadan yang insyaallah akan disiarkan secara live. Mana Mas Fahmi? Siap Mas Fahmi, ya? Live 30 hari, ya. Harus siap, entah datang ke tenda atau dari rumah harus siap. Mana Pak Sundoro? Harus disuplai ini internetnya ini supaya tidak mogok di tengah jalan, ya. Dan siapa yang mau ikut berbagi silahkan, bisa diserahkan ke saya, Pak Sundoro nggak ada, atau ke Abu Rumaiso juga boleh, ya. Untuk ibu-ibu juga, siapa yang ingin berbagi bisa diserahkan ke istri saya atau istrinya Abu Rumaiso juga boleh, ya. Nah, ini saja yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila yang disampaikan benar itu datangnya dari Allah semata. Ketika ada salah dan keliru maka dari saya pribadi dan dari syaitan, dan kepada Allah semata saya mohon ampun. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.